Saat ini Indonesia sedang menapaki mimpi besar untuk bisa tembus ke level dunia. Ya, dunia bukan lagi Asia, bahkan AFF. Dan sejatinya, keberhasilan timnas U17 yang lolos via kualifikasi bukan jalur tuan rumah, menjadi satu langkah maju yang sekaligus menjadi dorongan moral untuk tim senior agar bisa mencapai prestasi yang sama. Tentu saja ini nggak akan mudah, karena biar bagaimanapun, persaingan di level senior 2 kali lipat lebih berat ketimbang di level kelompok umur. Meski begitu, peluang Indonesia untuk bisa menggapai mimpi tersebut saat ini sudah ada di persentase 60-70%. Kendati nantinya, kemungkinan besar tim Garuda akan berjuang melalui round 4. Di luar itu semua, tetap ini adalah satu titik pencapaian yang sangat luar biasa. Sebab 5 tahun lalu, nggak ada orang yang berpikir kita bakal ada di masa seperti sekarang. Bersaing dengan tim-tim kuat Asia untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Dan apa yang ditorehkan oleh timnas Indonesia sejatinya sudah mendapatkan banyak pengakuan dan pujian, termasuk dari tim-tim ASEAN yang sudah mulai legowo sekaligus ramai-ramai dukung Indonesia untuk tembus ke Piala Dunia. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, boleh diakui kalau Indonesia mampu mengubah peta kekuatan di sepak bola Asia, yang mana hal tersebut mampu dibuktikan Indonesia jadi salah satu kandidat wakil Asia di Piala Dunia 2026 nanti. Untuk saat ini tim Garuda sendiri mampu meraih 9 poin dan tersisa 2 match lagi di round 3. Seburuk-buruknya, satu kemenangan lagi atas Cina di GBK paling enggak sudah membuat peluang Indonesia buat lolos ke round 4 terbuka lebar. Dan di babak itu, Indonesia diharapkan bisa berjibaku melawan tim-tim yang di atas kertas seimbang, gak overpower macam Jepang atau tim berpengalaman macam Australia. Ya, meski terlihat sulit, namun dengan komposisi yang dimiliki, harusnya tim Garuda bisa lebih optimis. Terlebih 2 pertandingan atas Aussie serta Bahrain sedikit banyak sudah memberi gambaran nyata soal skema terbaik yang harus ditampilkan oleh tim pelatih. Dan ada kemungkinan di bulan Juni pemain bisa kumpul lebih awal, mengingat rata-rata kompetisi di Liga Eropa Mei sudah kelar. Sehingga dengan persiapan yang jauh lebih lama, maka chemistry tim ini juga bisa jadi kian solid. Dan sampai detik ini, para pemain dan pelatih sudah mulai berdatangan untuk persiapan pertandingan krusial bulan Juni mendatang. Sementara itu, bergabungnya oleh Romeni, Dean James, Joe Pelupessy, dan juga Emil Audero akan menjadi senjata baru bagi timnas Indonesia untuk menatap 2 laga krusial nanti. Ya, dengan bergabungnya Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupessy, jelas bukan tanpa perhitungan yang matang dari pihak PSSI. Jika dilihat secara detail, diumumkan 3 pemain itu akan cukup menguntungkan bagi timnas di sisa laga babak round 3 nanti. Karena seperti kita ketahui, kalau beberapa pemain seperti Martin Paes, Mads Hilgers, hingga Ragnar Oratmangun akan absen dalam laga melawan Cina nanti. Maka dari itu, dibutuhkan pemain pelapis yang sepadan, dan bergabungnya Emil Audero, Dean James, serta Joe Pelupessy adalah jawabannya. Sementara itu, melihat gimana rencana dan manuver PSSI serta perkembangan timnas Indonesia yang sekarang, diketahui membuat Malaysia dan Vietnam makin merasa iri, walaupun di satu sisi, mereka juga gengsi mengakui hal itu. Meski begitu, tetap ada kok yang respect mengakui. Seperti legenda timnas Thailand, yakni Kiatisuk Senamuang, juga memuji habis perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Baginya, dengan prospek yang ada, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang konsisten bersaing di top level Asia. Dan ia pun mengakui kalau untuk saat ini, level Indonesia memang berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak, dan terus berkembang. Ucap Kiatisuk dilansir dari TH Sport. ASEAN dukung Indonesia ke Piala Dunia.
Sementara itu, melihat gimana atensi kepada Indonesia yang kian lama kian besar, membuat rival-rival di ASEAN makin merasa iri, karena pada titik sekarang ini hanya Indonesia yang dianggap di ASEAN, sedangkan tim-tim lainnya masih dianggap sebelah mata. Namun apa yang menjadi fakta memang dilandasi pada keadaan yang terjadi, di mana Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN yang mampu tembus round 3 saat ini. Gak cuma tembus, tapi juga bersaing dan sukses meraih poin tertinggi dari apa yang bisa dicapai tim ASEAN lainnya di babak ini. Sehingga di Piala Asia 2027 nanti, Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang sudah dipastikan lolos tanpa harus melalui kualifikasi. Kemudian di level U17, Indonesia juga jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia, meninggalkan Vietnam dan Thailand yang gugur di fase grup, serta Malaysia yang cuma bisa meratap lewat layar kaca. Ini bukan sombong, tapi ini adalah fakta yang harus diterima. Memang, Liga Indonesia saat ini masih banyak kurangnya, tapi Pak Erik juga paham, membenahi liga dan pembinaan di negara seluas Indonesia gak bisa terjadi dalam waktu singkat. Maka dari itu, timnasnya dulu dibagusin. Baru setelah itu, urusan internalnya pelan-pelan dibenahi sampai akar-akarnya. Indonesia terus dapat sorotan dari dunia. Nah, dengan masuknya jajaran pelatih baru plus pemain-pemain baru, so pasti membuat target serta ambisi jadi makin besar. Ya dong, kalau masih sama, ya ngapain capek-capek ganti pelatih sampai drama sana-sini. Dan suka nggak suka, kita wajib dukung. Mau siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, atau siapapun ketua federasinya, selama dia berkomitmen untuk merah putih, ya kita harus dukung, serta kritik jika dirasa nggak maksimal. Dan bukan rahasia lagi keberadaan Coach Patrick sebagai pelatih kepala, nyatanya juga langsung memberikan impact luar biasa. Pun begitu dengan jajaran staf pelatih lainnya, seperti Alex Pastoor, Denny Lanzat, hingga Gerald Vandenberg. Serta jangan lupakan juga keberadaan Jordi Cruyff, sang penasehat teknis yang juga merupakan nama besar di dunia sepak bola. Dan salah satu impact yang sudah pasti adalah sorotan media internasional yang semakin besar. Jujur aja, gak pernah kebayangkan timnas kita bisa dapat sorotan sebesar ini. Bahkan sekelas Fabrizio Romano aja sampai bela-belain bikin wawancara khusus ke pelatih anyar tim nasional. Apalagi timnas yang ranking FIFA-nya masih di kisaran 3 digit, hanya untuk sekedar Garuda Calling aja, sorotannya sampai kemana-mana. Tapi ya memang begitulah faktanya. Indonesia kini benar-benar banyak disorot media-media besar internasional, dan itu cukup bikin para tetangga tambah ngiri, karena dirasa circle Indonesia memang sudah beda. Dan melihat apa yang terjadi pada timnas Indonesia, negara-negara di Asia dan Eropa pun juga ikut mendukung Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia, di mana media-media tersebut berasal dari Jepang, Irak, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Italia, dan Jerman. Nah, untuk Jepang memang negara ini sejak awal sudah memberikan respect ke Indonesia. Melansir laporan Poskota, media Jepang bernama Exit memberikan dukungan kepada pasukan Garuda, di mana media Jepang tersebut menyoroti peluang skuad Garuda untuk menciptakan kejutan besar di sisa laga kualifikasi Piala Dunia kali ini. Dan senada dengan media Jepang tadi, pelatih The Blue Samurai, yakni Hajime Moriyasu, juga memberikan dukungan penuh. Dirinya merasa bahwa Indonesia memiliki komposisi tim yang layak untuk masuk Piala Dunia. Kemudian ada Irak. Wah, kalau negara ini mah mungkin adalah bestie terbaik kita dari kawasan Timtang. Gak cuma soal para pemain, media di sana juga beneran serespek itu dengan Indonesia. Dengan berulang kali menyatakan dukungan serta mendoakan tim Garuda bisa berprestasi tinggi. Ya, menurut salah satu media Irak bernama @irakis_ir yang juga menyoroti Garuda Calling baru-baru ini. Jadi itulah dukungan penuh kepada timnas Indonesia untuk bisa tembus Piala Dunia.